Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Surya Paloh menyebut kedatangannya ini atas undangan Prabowo Subianto dan kunjungan balasan sebelumnya. Dalam pertemuan sejumlah isu dibahas termasuk Pilpres 2024. Keduanya menyebut menghormati keputusan politik masing-masing partai politik termasuk capres yang diusung. Prabowo dan Paloh memastikan akan tetap bersahabat meski nantinya berbeda pada pemilu 2024. Prabowo menambahkan keduanya tidak alergi terhadap oposisi selama yang disampaikan bersifat konstruktif. Kesimpulan tertentu kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, sepertinya gitu. Betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif. Sementara Surya Paloh menyebutkan mendukung Prabowo karena sudah mengenal lama. Bahkan Paloh juga menyebut Prabowo menjadi salah satu referensi terkait keputusan politik. Keduanya pun sepakat membangun kebersamaan dan menjaga kestabilan pada pemilu 2024. Komunikasi personal kami walaupun tidak terlalu sering, tapi sebagai referensi memberikan penegasan kembali pada saudara semua. Hubungan perkenalan, pertemanan, persahabatan di antara kami berdua cukup panjang, ukuran puluhan tahun, hampir 40 tahun paling tidak. Itu satu perjalanan yang cukup panjang. Kami semuanya tentu banyak mengambil referensi dari jam terbang pengalaman yang kami lalui berdua, suka dan duka dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui bersama. Semakin bisa kita mengambil referensi pengalaman ini dengan kesadaran yang kita persiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi pemilu 2024, kami bertekad menjadi garda terdepan untuk menjaga suasana pemilu yang lebih stabil, yang lebih tenang. Ada apa di balik pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo? Sekarang kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Audrey. Mas Adi, jadi apa sih di balik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh? Ya, saya kira memang ada dua panggung yang mesti dibaca ya. Pertama panggung depan dan panggung belakang. Kalau bicara panggung depannya, kita semua sudah tahu bahwa yang dibicarakan Surya Paloh dan Prabowo Subianto bahwa persaingan politik adalah perkara biasa, yang penting dan jangan alergi dalam konteks itu. Itu menjadi satu sinyalmen bahwa kedua partai ini sangat mungkin akan pisah jalan di 2024. Kita tahu Gerindra dan PKB sudah mengusung Prabowo untuk maju di Pilpres, sementara Nasdem mendeklarasikan sebagai poros perubahan dengan dua partai politik lain, Demokrat dan PKS. Dalam konteks itulah kemudian rivalitas yang kemudian disampaikan oleh Prabowo menjadi relevan dalam pertemuan ini. Jadi sekeras apapun persaingan, perbedaan apapun antar elit-elit partai, itu jangan sampai persahabatan dan kehangatan dalam berpolitik itu hilang dan bisa digadaikan dengan hal-hal yang tidak substantif. Ini kan pesan politiknya sederhana, rakyat. Oke. Artinya sudah tahu ya ini pisah jalan ya. Kalau sudah pisah jalan nih pertanyaannya kenapa bertemu? Apakah salah satunya membahas soal kriteria capres-cawapres? Kita simak dulu Mas Adi. Iya, bicara kriteria soal cawapres yang akan berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini bilang harus sosok negarawan yang tak cari keuntungan pribadi dan kelompok. Komit
Pancasila. Itu bagi saya tidak dapat ditawar-menawar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kriteria yang baik, tentunya harus capable, ya harus punya kemampuan, harus punya juga kearifan, semangat negarawan, akhlak, tidak boleh punya minat mencari keuntungan untuk pribadi atau keluarga atau kelompok, ya kan? Benar-benar ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Saya kira ini kuncinya. Kalau dengan statement kayak gini, artinya benar-benar pisah jalan atau ada kemungkinan mungkin saja Prabowo dengan Anies, Mas Adi? Ya, kalau saya membaca soal Prabowo dan Anies agak sulit ya untuk dibayangkan bisa berkoalisi. Karena ini kan dua mazhab yang agak sulit untuk disatukan. Harus diakui Anies itu adalah simbol dari kelompok oposisi, pendukungnya itu adalah mereka yang tidak setuju dan bahkan pembenci Jokowi. Sementara kita tahu Prabowo Subianto itu adalah orang yang cukup loyal dan total mendukung Jokowi dalam konteks ini. Jadi kalau saya membayangkan bahwa keduanya akan berkoalisi, akan berkongsi menjadi satu poros politik di 2024, rasa-rasanya agak sulit, Audrey. Itu yang saya baca di panggung belakang ya, tapi di panggung depan maksud saya. Sementara panggung belakang jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak disampaikan kepada publik oleh Surya Paloh. Karena begini, karena pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh ini kan tidak terlepas dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kan sangat kelihatan setelah Surya Paloh ketemu Jokowi, kemudian Nasdem ini kan safari, ketemu dengan Gerindra, ketemu dengan Golkar, dan seterusnya. Jangan-jangan memang para elit ini sudah selesai soal pilpres ya. Misalnya bahwa tidak ada lagi misalnya ada orang yang kemudian menyatakan diri sebagai poros perubahan. Tidak ada misalnya capres-capres yang diusung oleh Nasdem itu adalah mereka yang akan berbeda secara diametral, secara politik dengan Jokowi. Tapi itu tidak perlu ditampakkan kepada publik. Inilah panggung belakang yang seringkali tidak bisa kita raba secara umum. Karena yang ditampilkan ke publik di depan kita semua adalah hal-hal yang sifatnya normatif yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan 2024, misalnya tentang oposisi. Oposisi perkara biasa di politik kita. Jadi artinya tidak, ini pertemuan siang hari ini tidak ada yang spesial begitu bagi keduanya, apalagi menyambut 2024. Ya tidak ada yang spesial-spesial amat sebenarnya. Yang menjadi spesial tentu kalau kemudian misalnya Prabowo Subianto dengan Anies deklarasi bersama maju pilpres, wah itu saya kira luar biasa. Kalau bicara rivalitas, bicara tentang oposisi, saya kira hal-hal yang sifatnya normatif ya bahwa keduanya saat ini adalah beda kongsi. Yang saya bayangkan sebenarnya bahwa keduanya ini di panggung belakangnya sebenarnya sudah selesai. Selama ini sebenarnya hubungan antara Jokowi dengan Nasdem agak sedikit mendidih gara-gara usung Anies yang dianggap sebagai sosok yang sangat mungkin bisa mengancam yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Setelah ini kami punya